Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindiran Show. Tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas informasi dari Detik News. Iya, ada berita satu, dari berita satu ya. Dikabarkan bahwa terungkap FUI cari dana 3 miliar untuk makar ya. Ya, tersangka Al-Khattah ya, atau Gatot Sabtono ya. Malu ya namanya pakai Gatot Sabtono, maka diganti menjadi Al-Khattat. Ya, tersangka kasus dugaan makar Sekjen FUI Muhammad Al-Khattat dan 4 orang lainnya telah melakukan 2 kali pertemuan membahas dengan upaya pemangkasan makar ya. Selain membahas kegiatan apa yang akan dilakukan, mereka juga membicarakan dana yang membutuhkan sekitar 3 miliar. Kok sedikit sekali sih 3 miliar dok bisa makar, gimana sih? Ya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argoyono mengatakan penyidik sedang mendalami seputar dana 3 miliar tersebut. Memang di sana disampaikan bahwa untuk menjatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana 3 miliar. Sedang kami dalami, kata Argo di Jakarta. Dikatakannya berdasarkan hasil pertemuan 5 tersangka di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat dibutuhkan dana 3 miliar untuk upaya makar. Itu kan hasil dari pertemuan ya, nanti juga akan membentuk tim desain dan lainnya. Jadi itu hasil dari pertemuan, akan siapkan dana segitu, ungkapnya. Ya, menyoal apakah sudah diketahui siapa donatur upaya makar yang berencanakan akan yang akan datang ya, yang dilaksanakan setelah usai pencoblosan pilkada, Argo menyampaikan polisi masih menyelidikinya. Belum dapat siapa donaturnya, sedang kami dalami. Memang ada dana yang direncanakan untuk kegiatan untuk sewa bus, logistik, semua ada dibahas di situ. Diketahui selain membahas soal dana dalam pertemuan tersebut, para tersangka juga membicarakan untuk upaya menggulingkan pemerintahan yang sah melalui menduduki DPR RI ya, gedung DPR RI ya. Jadi ini dikabarkan masih di berita satu ya, bahwa upaya makar itu berencana tabrakan truk di gedung DPR, ceritanya begitu ya. Jadi 5 tersangka kasus dugaan makar telah melakukan pertemuan dengan dan menyiapkan sejumlah rencana untuk menggulingkan pemerintah yang sah, termasuk menduduki gedung DPR MPR Jakarta Pusat ya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Yono mengatakan polisi telah menangkap 5 orang yang menjadi tersangka ya, yakni Sekjen Umat Islam FUI ya, Muhammad Al-Khattat, Zainatan Arsad, Irfansyah, dan Diho Nugraha dan Andre ya. Sudah kami tahan di Makobrimob Kelapa II Depok. Jadi pada dasarnya yang bersangkutan kami kenakan pasal 107 dan pasal 110 KUHP. Jadi itu adalah pemufakatan makar, kata Argo di Jakarta. Ya, kok murah sekali sih ya, mau membentuk negara baru cuma 3 miliar. Duh, gimana toh bro? Dikatakan Argo, para tersangka telah melakukan pertemuan membahas dugaan upaya pemufakatan makar itu di Kalibata ya, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat ya. Ada 2 tempat pertemuan, pertama di Kalibata 3 tersangka dan di Menteng 2 tersangka untuk pertemuan ya. Ya, menambahkan tujuan utama pertemuan itu adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi ada pemufakatan di 2 lokasi, ada beberapa hal dihasilkan rapat. Selain menggulingkan pemerintah sah, juga ada pembahasan pemberian dana di situ. Ada dana yang direncanakan, ada beberapa dana ditelusuri dan kemarin juga digunakan kegiatan unjuk rasa, ada yang digunakan untuk sewa bus, logistik, semua ada di situ. Di tempat pertemuan itu juga akan diduduki DPR MPR katanya ya. Ya, menurut para tersangka sudah merinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menduduki gedung DPR RI gitu ya. Di situ sampai terinci masuk gedung DPR MPR ada beberapa jalan yang dilewati, ada juga sarannya untuk menabrakkan kendaraan di pagar ya, belakang DPR. Ada juga 7 pintu dari hasil rapat itu gorong-gorong jalan setapak. Jadi dengan asumsi bahwa kalau semua massa sudah masuk ke gedung DPR, maka kesulitan didorong keluar. Ini ada pemufakatan niat katanya gitu ya.
Dan menyoal inisiatif siapa yang menabrakkan truk ke gedung DPR MPR, Argo menyampaikan hal itu merupakan hasil pertemuan. Itu dari hasil pertemuan nanti akan kami dalami. Kegiatan tersebut ini akan dilakukan setelah tanggal 19 April setelah pencoblosan, itu sudah ada perencanaan dan berkaitan dengan pertemuan di situ. Waduh. Begitu ya. Dan ternyata ini Al-Khatat ini ya, masih di berita satu ya, masih di berita1.com bahwa Al-Khatat ini berencanakan aksi makar secara besar-besaran ya. Ya, Jakarta ya, tersangka Al-Khatat dan 4 orang lainnya diduga telah menyiapkan aksi yang besar untuk menggulingkan pemerintah yang sah ya. Aksi 313 disebut baru ajang pemanasan saja ya. Mereka ini untuk melakukan pertemuan ya, aksi yang kemarin 313 itu cuma pemanasan saja. Mereka juga menyiapkan aksi yang lebih besar ya, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono. Dikatakan kegiatan yang lebih besar itu rencananya akan dilakukan setelah pencoblosan ya, pada tanggal 11 April mendatang. Ya, para tersangka sudah melakukan pertemuan di Kalibata dan Menteng ya, membahas rencana kegiatan menggulingkan pemerintah hingga menduduki gedung DPR RI, termasuk membicarakan soal dana yang dibutuhkan sekitar 3 miliar. Oh, besar-besaran itu cuma 3 miliar tau gak? Untuk revolusi ini akan dilakukan pada tanggal 19 April ya. Setelah pencoblosan itu sudah ada perencanaan dan berkaitan dengan pertemuan di situ, ungkapnya ya. Ya, menegaskan kedati baru rencana, namun kelima rencana tersangka tersebut sudah bisa dikenakan pasal 107 dan pasal 110 KUHP terkait dugaan pemufakatan makar. Ini saja sudah bisa kena pasal pemufakatan makar ya. Argo menuturkan kelima tersangka tidak ada yang mengakui dan menolak ditahan ya. Kami periksa saat pertemuan bicarakan apa saja. Dalam pertemuan ada bagian-bagian yang akan dilakukan dan kami perlu juga bukan hanya 5 orang itu saja dan belum masa yang lain-lain jelasnya. Ihwal siapa aktor intelektual di balik kasus dugaan pemufakatan makar ini, Argo menyampaikan polisi masih mendalaminya. Oh gitu toh. Kami masih mendalami, sedang kami dalami katanya. Begitu bro. Dikabarkan dari Pos Kupang juga demikian ya, soal tersangka pemufakatan makar butuh 3 miliar untuk gulingkan pemerintah ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono mengatakan terduga pemufakatan makar sudah merencanakan besaran anggaran ya untuk melakukan aksi penggulingan pemerintah yang sah gitu ya. Perencanaan itu dibuat dalam pertemuan di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat ya. Ya, memang di sana ada disampaikan bahwa untuk menjatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana 3M. Pemerintahan bisa jatuh, kata Argo Yuwono. Ya, menurut Argo, polisi saat ini belum mendapatkan sumber dana tersebut ya. Adapun uang 3 miliar itu masih dalam bentuk perencanaan dan belum terrealisasi. Selain itu juga belum mengungkapkan secara rinci untuk apa saja anggaran sebesar 3M. Ada soal bukti 18,8 juta yang ditemukan dari Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khatat. Argo mengatakan bahwa uang tersebut juga berkaitan dengan aksi 313. Kalau dikaitkan barang bukti yang kami sita, diduga uang itu berkaitan dengan kegiatan 313 kemarin ya. Polisi sebelumnya menangkap Sekjen Forum Umat Islam FUI Muhammad Al-Khatat, ZAIRV dan M terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat 31 April ya 2017. Kelima orang tersebut disangkakan pasal 107 KUHP ya, junto pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Sementara itu V dan M juga dikenai pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan menurut V dan M sempat melontarkan perkataan yang menghina etnis tertentu. Oh gitu toh. Oke, saya kira demikian bro ya mengenai kabar daripada 3M ya. Jadi untuk membentuk negara baru dengan cara makar ya, dengan cara pemberontakan cukup dengan 3 miliar. Aduh, kok ya murah banget toh. Nanti kalau sudah jadi negara 3 miliar lagi bentuk negara lagi. Aduh gimana toh, ya, tidak tentrem toh Pak Sabtono, Pak Gatot. Tapi artinya gagal total ya Pak ya. Iya. Aku ditahan polisi ya.
Nah, sampai kebangetan, no. Masa bikin negara kok cuma 3 miliar gimana toh Mas Bro? Ya. Oke, segera demikian Bro, dan tentunya kami sangat berterima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.